Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan qiraah Ayyuhal Walad halaman 23 sampai halaman 27. Dengan saya Marhaban Istiqomah Maude dan rekan saya Siti Atika. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. ثم لما بين أسباب ضعف الإيمان وخطورة الفرق الهدامة. Kemudian di antara penyebab lemahnya iman dan bahayanya suatu kelompok yang merusak. Qala, ia berkata, falamma ra'aitu asnafil khalqi minat ta'fi imanuhum ila hadzal haddi bihadzal asbabi. Ketika aku melihat makhluk dengan iman mereka yang lemah hingga sejauh ini karena beberapa penyebab. Wa ra'aitu nafsi mulabbayatan bikashfi hadhihi syubhati, dan aku melihat bahwa diriku merasa puas ketika mengungkapkan kecurigaan ini. Hatta kana ifdahi haula'i aisaru indi minasyurbati ma'in. Bahkan pengungkapan ini lebih mudah bagiku ketimbang meminum air. Likasratin hudiyin fi ulumihim wa turuqihim. Sebab banyak perjuangan dalam ilmu dan metode mereka. A'ni taraki al-falasifati wal mutasawwafati wat ta'limiyati wal mutawassimina minal ulama'i. Maksud saya ialah metode para filsuf, sufi, kaum terpelajar dan para ilmuwan yang terkenal. Inqadaha fi nafsi, saya berpikir pada diri saya sendiri, anna dzalika muta'ayyinun fi hadzal waqti mahtumun, bahwa hal itu sangat diperlukan pada saat ini. Famadza taghnika al-khalwatu wal uzlatu wa qad ammat da'u, maka apakah engkau akan bersenandung dalam sunyi sendiri dan mengurung diri sementara penyakit telah menyebar? Wa maradu al-atba'i, dan dokter pun jatuh sakit. Wa asyrafal khalqi 'alal halaki, dan binasalah makhluk-makhluk lainnya. Walidzalika tarakal al-uzlatu, oleh karena itu dia tidak mengurung dirinya lagi. Wa bada'a bit-tadris wa birraddi 'alal batiniyati wal falasifati wal mutasawwafati alladzi la yatamyizuna bil kitabi was sunnati. Dan juga ia mulai mengajar dan menanggapi kebatinan para filsuf dan sufi yang tidak mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah. Lilladzina humal ma'yaru liwazni kulli ahadin wa kullu fikratin. Yang keduanya adalah dasar untuk setiap orang, setiap ide. Wa allafa fi kulli dzalika kitaban nafi'atan, dan untuk setiap penulis buku-buku yang bermanfaat. Thumma yabqa sanatan fi Naisabur, kemudian dia menetap 1 tahun di Naisabur. Wa tarkaha, lalu meninggalkannya. Ba'da dzalika liyabni li nafsihi wa talabatuhu fi tusin masjidan, setelah membangun untuk dirinya dan para muridnya majelis di masjid-masjid. Wal madrasati li talabatil ilmah, dan sekolah untuk menuntut ilmu. Warabaton li tarbiyatir ruhiyati yanhalu min ulumihi wa tajaribahu al-kathiruna, dan juga untuk pendidikan spiritual bagi para ilmuwan yang ingin belajar wawasan dan pengalaman darinya. Lanjut. Wa ma'adzalika, dengan itu lam yatruk al-Ghazali masyakilan nas, al-Ghazali tidak acuh tak acuh dengan permasalahan masyarakat. Bal aisyaha wa aisya ma'hum, akan tetapi ia tinggal dan hidup bersama mereka. Faba'atha fi sabili dzalika rasaila katsiratan ila salatini wal wuzara'i wal umara'i, maka ia mengirim surat kepada para sultan, menteri-menteri dan para pemimpin. Yansahuhum wa ya'muruhum bil ma'rufi wa yanahum 'anil munkari, lalu menasihati mereka dan memerintahkan kepada yang baik dan melarang mereka dari hal-hal yang buruk. Wa yahdharuhum minadz-dzulmi wa kathratud dara'i 'ala sya'bi, memperingatkan mereka tentang ketidakadilan dan besarnya pajak yang dikenakan kepada rakyat. Hatta qala li sultani Sinjar, hingga ia berkata kepada Sultan Sinjar, Fangdur ilan nasih as-samitu, ingatlah dan lihatlah akan satu penasihat yang tak berkata. Ay al-maut, yaitu kematian. Madza yaqulu bilisanil hal, apa yang ia katakan dengan lisannya yang diam dan tak berkata-kata. Ayyuhal malik,
Wahai raja, fa'idha awqafuka fi maqamil mu'akhidati was-su'ali. Jika mereka mewafatkanmu dalam keadaan salah dan bertanya-tanya. Wa qalu laka, lalu berkata kepadamu, Madza fa'alta bi'ibadina adz-dzakaraini li kalimatin la ilaha illallah? Apa yang kamu lakukan kepada hamba-hamba kami yang mengingat kata La ilaha illallah alladzina ja'alnahum ra'ayyataka, yang kami jadikan mereka sebagai rakyat-rakyatmu, wa a'tainaka adatan mawashin, lalu kami memberimu beberapa ternak, fahtamamta biha hatta khussisat laha kullu rahbatin khasbatin, maka engkau merawatnya hingga mereka tumbuh subur dan kagum dengannya. Wa ghafalta an ibadina lalu engkau mengabaikan para penyembah kami. Walimadza qaddamta hurmatun mawashika ala a'izzatuna, mengapa engkau mendahulukan ternakmu daripada orang-orang tersayang kami? Wa qad qulna, dan kami juga berkata, inna hurmatal mu'min indana a'dhamu minal ka'bati, sesungguhnya kesucian orang beriman lebih besar bagi kami daripada Ka'bah. Famadza 'indaka minal jawabi an hadzal su'al? Maka apa yang Anda miliki untuk menanggapi pertanyaan ini? Tsumma talaba al-Ghazali al-'adla war rahmata bi ra'ayyati wa qala. Kemudian al-Ghazali meminta keadilan dan belas kasih untuk para rakyat lalu berkata, Wahum fi azmatin syadidatin, mereka sedang berada dalam krisis yang parah. Musyriduna musabuna fi dzulmi wal qahati wal jafafi. Tunawisma, orang yang terluka adanya ketidakadilan, kriminal dan kekeringan. Qad inqasamat duhurul mu'minina wanhanat a'naquhum minal bala'i wa mahnatil ju'i. Dan berkuranglah rasa percaya diri orang-orang mukmin, leher mereka yang menunduk lesu karena malapetaka dan kelaparan ini. Famadza yakunu idza khaffafat min thiqalin atwaqi dhahabi fi a'naqi masyiatika. Maka apa jadinya jika engkau meringankan berat kalung emas yang ada di leher ternak-ternakmu? Wa yabqa hakadha 'aliman mu'alliman zahidan nasihan murabbiyan. Para terpelajar, pezuhud, penasihat, pendidik tetap bertahan. Dahidun ihujaji al-firaqi al-hadamati ila an labiya nida'a rabbuhu ba'da umrin dama 55 sanah. Untuk menyanggah para peziarah, orang yang naik haji dari kelompok yang rusak, hingga ia menjawab panggilan Tuhannya setelah berusia 55 tahun. Kulluhu ta'lamu wa ta'limu wa tadarru'allaha rabbil alamin. Mereka semua belajar, mengajar, dan berdoa kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wa dzalika fi yaumil itsnaini, waktunya itu adalah pada hari Senin, ar-rabi' asyar min syahri Jumadil akhirah, 14 Jumadil akhir, sanah 55 Hijriyah, tahun 5050 Hijriah. Qala akhu Ahmad, saudara Ahmad berkata, Lamma kana yaumul itsnaini waqta subhi, pada hari Senin pagi, tawaddo'a akhi wa shallah, saudaraku mengambil wudu lalu berdoa, wa qala, dan berkata, Alayya bil kafani, aku harus dikafani. Fa'akhadahu wa qabalahu wa wada'ahu ala ainihi, maka ia mengambilnya, menciumnya dan meletakkannya di matanya. Wa qala, seraya berkata, Sami'an wa ta'atan liddukhuli 'alal malik, aku mendengar dan taat atas panggilan sang malik. Thumma madda rajulaihi wastaqbala al-qiblah, kemudian ia merentangkan kakinya dan menghadap ke kiblat. Fafadat rauhahu ila ridwanillahi ta'ala qabla al-isfari, jiwanya telah dibanjiri dengan keridhaan atas Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kepergiannya. Wa dafna bi dhahiri qasbatin at-tabran, dan ia dimakamkan di tempat yang bagus. Ay qaribin min kubri imamid dunya, yaitu dekat dengan makam imam dunia, Imam
al-Imamu Ali Ridha bil Mashhid, yaitu Imam Ali Ar-Ridha, ba'da an mala'at dunya bi'ulumihi wa talifihi allati balagot al-mi'ati. Setelah ia memenuhi dunia dengan ilmu-ilmunya dan hasil karyanya yang jumlahnya mencapai ratusan. Wa qad kana khatmatan amrihi ala dirasatil hadithi asy-syarif. Kesimpulannya adalah dengan mempelajari hadis. Haitsu wajaha jalla ihtimamihi nahwu mutala'ati sahihaini wa kitabus sunani. Sebab ia memberikan sebagian besar perhatiannya kepada untuk membaca dua kitab sahih dan kitab sunan. Walam yaktaf bidzalika bal istiqdam al-Hafidz Abul Fatiyan Umar bin Abil Husain Ar-Rawas wa akramahu wa sami'a alaihi sahihi al-Bukhari wa Muslim. Tidak hanya itu, Al-Hafiz Abu Al-Fatyan Umar bin Abi Husain Ar-Rawas menghormatinya dan mendengarkan Sahih Bukhari dan Muslim darinya. Baik, demikianlah penyampaian saya mengenai materi qiraah Ayyuhal Walad ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Siti Afifah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afifah selaku materi kedua ingin menyampaikan materi tentang Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dhalikal fanni biyasirin minal ayyami yastabrighu fi tahsilihi. ولا شك أنه سمع الأحاديث في الأيام الماضية واشتغل في آخر عمره بسماعها. Hafiz Abdul Ghafir Al-Farisi berkata, seandainya beliau masih hidup, maka benar-benar melampaui semuanya dari disiplin ilmu tersebut. Dengan waktu yang cukup singkat, beliau meluangkan waktu untuk memperolehnya. Tidak diragukan lagi bahwa beliau telah menyimak hadis di waktu-waktu sebelumnya, dan beliau menyibukkan diri dengan menyimaknya di akhir hayat. Waqad kanat najratul Ghazali ilal ulumi annaha la budda an takuna khadimatan lid-din, wa annahu la tanaqadu bainal ilmi wad-din. Pandangan beliau tentang ilmu pengetahuan adalah bahwa ilmu harus berkhidmat pada agama dan tidak ada bertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Wa annal marji'al asasi wal asli alladhi la yumkinul hiyadu anhu huwal kitab was sunnah. Fahuma al-mizanu alladhi yazinu bihi at-tasawwuf wa ghairuhu. Sesungguhnya acuan sumber utama yang tidak dapat disimpangkan adalah Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya merupakan timbangan yang akan mempertimbangkan tasawuf dan yang lainnya. Kama anna nazratuhu ilal hayati hatta fi waqti azlatihi annaha mazra'atul lil akhirah wa annahu la yumkinu lil alimi ay yabta'ida an masyakili mujtama'ihi bal la budda ay yata'ayashaha wa yuhawilu hallaha ala dawi syari'atil Islam. Sebagaimana pandangannya tentang kehidupan bahkan pada saat pengasingannya, bahwasanya dunia adalah ladang untuk akhirat, dan sesungguhnya ilmuwan pun tidak bisa menjauhi dari problem-problem masyarakat, tetapi harus hidup bersama dan mencoba menyelesaikannya dalam terang hukum Islam. Fahuwa yaqulu 'anis siyasati innaha la tanfaku 'anid dini al-islami haitsu yaqulu fil ihya. Dia mengatakan tentang politik bahwasanya politik itu tidak terlepas dari agama Islam. Wa huwa qad allafahu fi halati uzlatihi fa inna ad-dina mazra'atul akhirah wa la yatimmu ad-dina illa bid-dunya wal mulku wad-dinu tawaman. Fad-dinu aslun was-sultanu harisun
وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومة بالفقه. Beliau mengatakan tentang politik, bahwasanya politik itu tidak terlepas dari agama Islam, seperti yang dikatakan dalam kitabnya Al-Ihya, dan beliau telah menyusunnya dalam situasi pengasingannya. Sesungguhnya dunia itu adalah ladang bagi akhirat, dan agama tidak akan sempurna selain dengan dunia. Penguasa dan agama adalah merupakan dua anak kembar. Agama itu fondasi, sedangkan penguasa itu penjaga. Sesuatu yang tidak berpondasi maka runtuhlah, dan sesuatu jika tidak ada penjaga maka akan hilang. Dan suatu kerajaan dan kepastian hukum tidak akan sempurna selain dengan penguasa. Selain dengan penguasa, jalan dan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintah ialah dengan fikih. Farahimallahu al-Imam al-Ghazali yawma nashr al-ilmi lid-difa'i 'an al-Islam wa raddu 'ala al-fisqi wad-dhalali waz-zulmi wal-inhirafi wal-ilhad wa yawma mata mutma'innan billahi ta'ala wa yawma yub'athu hayya wa ja'alana Allah ta'ala min khidmatil islami wa 'ulumihi wa hasyarna fi zumrati ahibbihi wa awliyaihi وكتب لنا شفاعة نبيه يوم العرض عليه آمين. Semoga Allah mengampuni Al-Imam Al-Ghazali pada hari kebangkitan pengetahuan untuk membela Islam dan menolak kefasikan, kesesatan, ketidakadilan, kerusakan, dan ateisme. Dan ketika beliau meninggal dengan tenang, dan pada hari ia dan ketika dan menempatkan kita dalam kelompok orang-orang yang dicintainya dan para wali-walinya, dan menuliskan kepada kita syafaat dari nabinya pada hari pertunjukan. Amin amin rabbal alamin. Al-fasl tsani at-ta'rifu bir-risalati wa muhtawiyatiha ma'at tahlil. Bab kedua, definisi pesan dan isinya dengan analisis. وسنختصر مباحث هذا الفصل في نقاط عدة وهي الأول اسم الرسالة. ورد في أكثر المخطوطات التي عثرنا عليها أن اسمها رسالة أيها الولد، وورد اسمها في إحدى مخطوطات دار الكتب المصرية الرسالة الولدية، وهذا الاسم هو مختاراته مطبعة كردستان العلمية سنة 1338 هجرية. وأما طبعة دار الشروق فقد اختارت اسم أيها الولد المحب. Yang pertama, kami akan merangkum pada tema bab ini dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, nama Ar-Risalah, yaitu ayyuhal walad. Disebutkan pada sebagian besar naskah yang kami temukan bahwa nama pesannya adalah ayyuhal walad. Disebutkan namanya dalam salah satu naskah Darul Kutub Al-Misriyah Ar-Risalah Al-Waladiyah. Dan nama ini adalah apa yang dipilih oleh edisi Kurdistan Printing Press pada tahun 1338 Hijriah. Dan pada edisi Darul Syuruk yang telah dipilih nama-nama itu adalah wahai anak yang tercinta. والذي نرجحه من بين الأسماء هو أيها الولد كما ورد في أكثر المخطوطات التي عثرنا عليها. Dan yang kami sarankan dari beberapa nama yaitu ayyuhal walad, sebagaimana disebutkan dalam sebagian besar naskah yang kami temukan. ولا يخفى أن المراد بالولد هنا أحد تلاميذة الإمام الغزالي الذي طلب منه النصح والإرشاد
kama yatabayyanu dzalika min muqaddimatir risalah. Dan tidak diragukan lagi bahwa apa yang dimaksud dengan al-walad di sini yaitu salah satu murid Al-Imam Al-Ghazali yang meminta nasihat dan bimbingan seperti yang dapat dilihat pada pendahuluan pesan. Wa tasmiyatul Ghazali tilmida bil waladi tadullu ala anna al-ustada fi maqamil waladi wa tilmida fi والتسمية الغزال التلميذة بالولد تدل على أن الأستاذ في مقام الوالد والتلميذ في مقام الولد وهذا ما نبه عليه في إحياء علوم الدين بقوله الوظيفة الأولى أي من وظائف المعلم الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لوالده وفي بعض الروايات بمنزلة الوالد أعلمكم فإن الوالد سبب الوجود. Penamaan Al-Ghazali terhadap muridnya dengan anak menunjukkan bahwa sesungguhnya guru itu berada pada posisi ayah dan murid berada pada posisi anak. Inilah yang dia peringatkan pada kitab Ihya Ulumuddin dengan mengatakan tugas pertama yakni tugas seorang guru penuh rasa kasih pada murid dan agar ia memperlakukan mereka seperti anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagi kalian hanyalah seperti kedudukan orang tua bagi anaknya. Aku ajarkan kepada kalian, maka sesungguhnya orang tua sebab terciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.